Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan kode untuk memenuhi UAS pada mata kuliah pemrograman visual kelas SI 403. Berikut adalah kode dan hasilnya. Ini adalah hasilnya. Ketika sudah di running akan muncul tampilan seperti berikut. Ada group box, rute perjalanan dengan berisi asal dan tujuan ini bertipe apa namanya combo box. Lalu ada group box kedua, itu ada kelas kereta dengan berisikan radio button, ada ekonomi, eksklusif dan bisnis. Lalu ada radio box ketiga. Eh, nah, itu adalah ada data penumpang, nama penumpang, dan jumlah tiket. Lalu di sini ada fungsi apa namanya button hitung total untuk menghitung biaya perjalanan. Lalu di sini ada tombol reset untuk menghapus eh, atau mereset form yang sudah kita pilih. Lalu di sini ada detail pesanan. Di sini akan muncul teks detail pesanan kita. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini di form pemesanan desainernya itu untuk membuat si tampilannya tersebut. Aduh. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya punya function initialize component. Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi komponen pada form atau UI-nya. Nah, di sini saya membuat grup box satu yang berisi asal dan tujuan perjalanan. Ini di sini rute perjalanan, asal dan tujuan. Lalu di sini saya membuat grup box 2 yang berisi kelas kereta. Eh, Lalu di sini saya membuat grup box ketiga yang berisi data penumpang dan jumlah tiket. Di sini, oh iya, ya. Eh, lalu eh, ada tombol hitung total, lalu ada tombol reset atau ulang input data, lalu eh, di sini bagian untuk pengaturan dan penempatan komponen pada form. Lalu lanjut kita ke grup box satu, itu ada rute perjalanan. Eh, Setelah kita inisialisasi variabelnya, kita membentuk grup box satu, lalu ada variabel CMB tujuan, lalu ada combo box asal. Di sini kita definisikan kembali apa namanya untuk tipenya, stylenya, size-nya, dan labelnya. Contohnya di sini eh, di grup box satu untuk memilih rute perjalanan, kita inisialisasi di grup box satu ini kita tambahkan kontrol combo box tujuan dan combo box asal, lalu kita tambahkan juga untuk label tujuan dan label asalnya, lalu untuk lokasinya, lalu dengan nama grup box satu dengan size 300, 100, tab indeksnya 0, dengan teks rute perjalanan. Lalu di sini untuk pengaturan combo box dan label yang ada di dalam grup box satu. Grup box satu itu adalah rute perjalanan, ada asal dan tujuan. Eh, di sini formattingnya enable, locationnya, lalu untuk name-nya itu adalah CMB tujuan, lalu size-nya dan tab index-nya, lalu lanjut, hmm, eh, pilih kota asal, lalu untuk inisialisasi labelnya seperti ini, size-nya, location, name-nya, lalu size-nya, tab index, lalu dengan teksnya yang asal juga sama.
Nah, lalu di sini ada group box kedua yang berisi radio button kelas kereta, ada ekonomi eksklusif dan bisnis. Di sini sama seperti grup box satu. Sini kita grup box, kita beri radio button bisnis, radio button eksekutif, lalu radio button ekonomi. Lalu locationnya, name-nya, tab index, tab stop, dan teksnya. Lalu selanjutnya di sini adalah baris kode untuk radio button untuk kelas bisnis. Lalu di sini ada radio button untuk kelas eksekutif. Lalu di sini ada untuk radio button untuk kelas ekonomi. Karena ekonomi ini adalah defaultnya, maka teman-teman bisa tambahkan uh, jacketnya di truein aja. Lalu di sini selanjutnya ada group box ketiga yang berisi nama penumpang dan jumlah tiket. Sama seperti grup box sebelumnya, kita tambahin dulu, kita add nama penumpang, jumlah tiketnya, labelnya. Lalu selanjutnya di sini ada baris kode untuk jumlah tiket yang ingin dipesan, kita bisa naik dan turunkan. Lalu di sini ada input nama penumpang, lalu eh, inisialisasi untuk jumlah tiket dan nama penumpangnya. Lalu di sini ada button untuk eh, perhitungan total harga tiket. Lalu di sini ada baris kode untuk membuat tombol untuk mengosongkan semua input. Lalu di sini juga terdapat baris kode untuk menampilkan hasil pemesanannya dengan settingan seperti berikut. Ada location, multiple line, name, read only, scroll bar, size, dan text index. Lalu selanjutnya kode ini bertujuan untuk pengetahuan akhir pada form utama. Lalu kode baris code ini friend with group box as group box itu untuk mendeklarasikan semua kontrol atau komponen sebagai public agar bisa diakses di event handlernya. Lalu selanjutnya kita ke bagian handlernya, event handlernya. Nah, di sini eh, kita membuat struktur data untuk menyimpan setiap rute kereta asal tujuan jarak dan harga per kilometer. Di sini kita buat variabel asal dengan tipe data string, tujuan dengan tipe data string, jarak dengan tipe data integer, harga per kilometer dengan tipe data double. Lalu di sini kita juga membuat variabel array untuk daftar semua rute kereta. Ini akan digunakan eh, untuk menampilkan di form. Lalu saat event atau yang dijalankan saat form terbuka, kita menjalankan sebuah fungsi form pesanan tiket lot. Jadi fungsi ini berjalan ketika saat form sedang dibuka. Di fungsi ini kita menyalakan initialize data untuk memanggil fungsi untuk mengisi data rute ke array. Lalu selanjutnya ada load combo box. Load combo box ini berfungsi untuk memanggil fungsi untuk mengisi pilihan asal dan tujuan ke combo box. Nah, si fungsi inisialisasi data ini bertujuan untuk inisialisasi data rute ke dalam array menggunakan looping dan select case. Nah, contohnya di sini kita try, lalu kita menentukan jumlah rutenya, jumlah rutenya ada 9, lalu kita di sini kita buat variabel kota eh, dengan tipe data string array, ada kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Sukabumi. Lalu kita buat variabel counter untuk berguna untuk nanti pada saat berulangan. Nah, lalu di sini ada perulangan untuk membuat kombinasi asal tujuan dengan instead loop. Di sini ada perulangan for i as integer sama dengan 1. Kita looping kotanya ada dua loop.
apa namanya, ada looping di dalam looping. Lalu di dalam looping terdapat kondisi jika I tidak sama dengan J dan counter kurang atau sama dengan 8, maka akan menjalankan baris code ini. Eh, nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka akan membuat atau akan memasukkan data ke dalam daftar rute yang sudah kita buat tadi di variabelnya. Kita masukkan ke dalam array. Itu ada asal, lalu ada tujuannya, lalu di sini kita terdapat kondisi select case juga untuk menentukan jarak harga per kilometer sesuai dengan rutenya menggunakan select case. Lalu jika ada kondisi select case kota dan kota J. Di sini case-nya Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta dengan jarak 100 dengan harga per kilometernya 400, lalu seterusnya hingga ada else jika eh, apa namanya, daftar rutenya dengan jarak 250 dan harga per kilometer 450. Lalu di sini ada variable counter. Jadi akan counter plus satu. Jadi 10 0 plus satu plus satu plus satu seperti itu, akan seterusnya sampai perulangan berakhir. Lalu di sini catch jika gagal mencoba akan eh, memunculkan pesan error inisialisasi data. Lalu selanjutnya akan menjalankan fungsi load combo box. Jadi si combo box asal dan tujuannya ini di clear dulu, lalu kita buat variable list kota unik agar datanya tidak double. Lalu kita for each si rute keretanya dari variable daftar rute. Lalu di sini ada pengecekan eh, jika asalnya belum tersedia atau belum ada di kota unik, maka akan menambahkan data ke kota unik. Lalu di sini juga ada kondisi jika rutenya belum terdaftar di kota unik, maka akan menambahkan rute di kota unik. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi eh, kota unik sort untuk mensorting datanya. Lalu di sini ada for each lagi, perulangan lagi. Di sini kita looping lagi si kota uniknya untuk apa namanya, di append value-nya ke dalam eh, combo box asal dan tujuan. Lalu di sini ada fungsi untuk mendapatkan harga dasar dari rute yang dipilih menggunakan multiple if dan loop. Sini ada fungsi get harga dasarnya dengan parameter asal dan tujuan. Lalu di sini juga terdapat validasi input asal dan tujuan. Eh, Asalnya tidak boleh kosong, sorry. Jika nol maka akan mereturn satu asalnya, dan jika tujuannya nol atau empty maka akan mereturn nol juga. Lalu selanjutnya di sini ada kode baris code untuk mencari rute yang sesuai, lalu hitung harga dasar jarak dikali harga per kilometernya. Sini ada kodenya di for each jika eh, kodenya sudah berhasil, apa namanya, rutenya sudah ketemu, maka akan menghitung harga dasarnya yaitu rute jarak dikali harga per kilometer. Lalu kode ini exit for itu adalah untuk mensudahi perulangannya. Lalu selanjutnya ada function untuk menentukan multiple atau pengalih harga berdasarkan kelas kereta yang kita pakai di sini menggunakan select case. Yaitu kita jika kita pilih
Misalnya di sini ada ekonomi, ekonomi itu harganya dikali satu, lalu jika eksekutif harganya akan dikali 1,5, lalu jika tipenya bisnis maka akan dikali 2. Nah, jika else tidak ada kondisi yang terpenuhi maka akan dikali satu. Lalu di sini juga ada fungsi untuk menambahkan nama kelas yang dipilih menggunakan select case to get nama kelas. Di sini untuk eh, menampilkan ke dalam detail pesanan. Mana tadi? Lalu di sini ada fungsi untuk validasi input dari user menggunakan multiple if dan if else. Eh, Contohnya di sini jika apa namanya combo box asalnya sama dengan kurang satu, maka akan apa namanya memunculkan alert atau validasi silakan pilih stasiun asal. Lalu jika combo box tujuan dengan indeksnya sama dengan atau value yang dipilih sama dengan minus satu, yaitu belum dipilih, maka akan memunculkan eh, validasi silakan pilih stasiun tujuan. Lalu eh, jika apa namanya combo box asal dan combo box tujuan itu value-nya sama, misalnya dari asalnya Yogyakarta dan tujuannya Yogyakarta, itu tidak boleh, maka akan memunculkan validasi stasiun asal dan stasiun tujuan tidak boleh sama. Lalu di sini ada kondisi lagi, kondisi multiple if else. Di sini ada kondisi jika nama penumpangnya kosong, maka akan memunculkan validasi silahkan isi nama penumpang. Eh, Lalu else-nya, jika nama penumpang kurang dari tiga lengthnya, maka akan menampilkan validasi nama penumpang minimal 3 karakter. Lalu di sini ada juga fungsi untuk hitung diskonnya dengan parameter jumlah tiket dengan total harga. Lalu di sini ada juga kondisi jumlah tiket lebih atau sama dengan 5, maka akan mendapatkan diskon 15%. Lalu jika jumlah tiketnya lebih dari 3 atau sama dengan 3, akan mendapatkan diskon 10%. Lalu jika kondisinya lebih atau sama dengan 2, maka akan mendapatkan diskon 5%. Dan jika tidak terpenuhi, maka akan mendapatkan diskon 0%. Lalu selanjutnya ada fungsi button hitung klik. Event ini akan berjalan ketika si pengguna eh, klik si button hitung total ini. Di sini akan mengecek validasinya dulu, apakah sudah lolos validasi atau belum. Lalu jika sudah lolos validasi, kita try. Lalu kita ambil data dari inputnya user. Mana sih? Kita mengambil data asal, tujuan, nama penumpang, dan jumlah tiket. Lalu selanjutnya hitung harga dasar tiket menggunakan function get harga dasar yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada kondisi jika harga dasar sama dengan nol, maka akan apa namanya terdapat validasi rute tidak ditemukan. Lalu di sini jika if ini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan baris code selanjutnya, yaitu mendapatkan
apa namanya kelas keretanya, lalu nama kelasnya, lalu setelah itu hitung total harga tiket sebelum diskon, lalu di sini menghitung harga tiket setelah diskon menggunakan function hitung diskon yang sudah saya jelaskan tadi. Yang mana? Lalu di sini kita menghitung total harganya setelah diskon. Total harga total sebelum dikurangi diskonnya berapa. Lalu di sini untuk menampilkan hasil pemesanan eh, dengan loop ya. Sini lalu terdapat apa namanya? eh, Kondisi juga jika diskonnya 0%, apa lebih dari 0%, maka akan menjalankan kode selanjutnya yaitu jika jumlah tiketnya lebih dari 5 maka akan dapat diskon 15% dan selanjutnya. Di sini untuk menampilkannya, lalu selanjutnya ada button reset. Jadi ketika pengguna mereset maka akan eh, menghapus atau akan mereset formnya seperti itu. Mari kita lihat hasilnya, misalnya dari Jakarta ke Yogyakarta, nama penumpangnya Iqbal dengan jumlah tiket satu, punya ekonomi kita hitung total. Sini akan muncul detail pesanannya. Saya perbesar dulu aja. Lalu di sini untuk menampilkannya ada nama penumpangnya Iqbal, rutenya dari Jakarta ke Yogyakarta dengan kelas ekonomi dengan jumlah tiket satu. Nah, karena dia jumlah tiketnya satu, maka jumlah tiket apa nih? Dia kelas keretanya ekonomi, maka eh, harga tiketnya tidak dikalikan, tidak dikalikan itu dikali satu sesuai dengan kondisi yang sudah kita buat. Lalu karena di sini jumlah tiketnya satu, itu belum mendapatkan diskon. Di sini kita coba kita beli tiketnya 5 dengan kelas kereta bisnis, maka akan mendapatkan diskon dan harga tiket kereta akan dikalikan dua sesuai dengan kondisi kelas kereta yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini akan muncul rincian biayanya. Harga tiketnya itu 460.000 dikali 2, lalu mendapatkan diskon 609.000. Karena kita maksudnya 5 maka akan mendapatkan diskon 15%. Lalu total pembayarannya 3.451. Lalu jika kita klik reset, maka akan mereset semua form. Lalu kita coba validasi jika tidak ada rutenya. Misalnya Yogyakarta Sukabumi, maka akan terdapat validasi rute tidak ditemukan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.